Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini materinya yaitu KPK dan EPB. Apa itu KPK dan EPB? KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan K-nya ini kecil ya. Kemudian EPB faktor persekutuan terbesar, faktor persekutuan B-nya besar. Jangan tertukar. KPK kelipatan persekutuan terkecil dan EPB faktor persekutuan terbesar. Sebelum kita membahas cara menentukan EPB dan KPK, kita mengenal dulu pengertiannya. Nah, yang pertama, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Nah, kemarin kan sudah belajar tuh cara menentukan kelipatan persekutuan. Nah, kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil, ya. Kemudian, cara menentukan KPK ada 3 cara. Yang pertama, cara mendaftar. Yang kedua, cara faktorisasi prima. Yang ketiga, cara pembagian bersusun atau tabel. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama terlebih dahulu yaitu cara mendaftar. Langsung ke contoh saja ya. Tentukan KPK dari 4 dan 6 menggunakan cara mendaftar. Di sini kita tentukan terlebih dahulu kelipatan dari 4. Ini untuk cara mendaftar seperti ini ya. Kita data atau daftar kelipatan dari 4-nya terlebih dahulu. Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 dan seterusnya. Dari 2 kelipatan ini kita tentukan terlebih dahulu kelipatan persekutuannya. Itu ada 12, kemudian ada 24 dan ada 36. Maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36 dan seterusnya. Kenapa di sini ada dan seterusnya? Karena kalau misalnya ini dilanjutkan, maka berarti di sini juga akan bertambah. Nah, untuk menentukan KPK-nya, lihat yang paling kecil di antara 12, 24 dan 36. Nilai yang paling kecil adalah 12. Maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Mudah ya? Ya, yang penting sudah bisa menentukan kelipatan dan menentukan kelipatan persekutuan. Nanti akan mudah untuk menentukan KPK. Untuk penulisan yang singkat, terkadang ditulis seperti ini. KPK kurung buka 4,6 kurung tutup sama dengan 12. Ini artinya KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan cara faktorisasi prima. Seperti minggu kemarin yang telah belajar tentang faktorisasi prima. Ini juga bisa menentukan KPK. Misalnya kita ambil contoh yang tadi ya, soal yang tadi menentukan KPK dari 4 dan 6. Tapi kali ini kita menentukannya dengan cara faktorisasi prima. Yang pertama, berarti kita cari faktorisasi prima dari 4 terlebih dahulu. 4 bisa dibagi 2 menghasilkan 2. Sudah. Pohon faktor dari 4 hanya seperti ini. Kemudian sekarang kita tentukan faktorisasi prima atau pohon faktor yang terlebih dahulu dari 6. Itu 6 dibagi 2 didapatkan 3. Nah, ini juga untuk 6 hanya pohon faktornya hanya seperti ini. Jadi faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Ini 2-nya ada 2. Atau bisa ditulis juga 2 kali 2. Tapi kita kan sudah belajar bilangan berpangkat. Jadi kita buat 2 pangkat 2. Kemudian 6, 2 kali 3.
Nah, dari faktorisasi prima ini, cara menentukan KPK adalah ambil tiap faktor dengan pangkat terbesar. Nah, faktor-faktor ini diambil semuanya, tetapi kalau misalnya ada angka yang sama, maka ambil pangkat yang terbesar. Ingat ya, kalau KPK ini terbesar, kebalikannya. Tapi kalau cara mendaftar tetap yang terkecil. Kalau menggunakan faktorisasi prima, menggunakan pangkat terbesar. Nah, dari 2 pangkat 2 dan 2 ini, yang paling pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 2. Kemudian 3 ini juga kita hitung kembali. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 itu 4, 3 kali 3 sama dengan 12. Kemudian cara yang ketiga, yaitu cara tabel atau pembagian bersusun. Contoh di sini, tentukan KPK dari 4 dan 6. Sengaja saya mengambil contoh soal yang sama, tapi menggunakan beberapa cara. Nah, ini untuk cara tabel atau pembagian bersusun. Kita lihat, 4 dibagi 2 menghasilkan 2, kemudian 2 dibagi 2 menghasilkan 1. Jadi, pembagian bersusun telah selesai karena sudah angka terakhirnya didapat 1. Kemudian dari 6 dibagi 2 menghasilkan 3, 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Ini juga sudah selesai. Didapatkan 4 sama dengan 2 pangkat 2, kemudian 6 sama dengan 2 kali 3, ini dikalikannya. Nah, dari sini kita juga sama, ambil setiap faktor dan pangkat terbesar. Ini juga diambil pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya yaitu 2 pangkat 2, kemudian dikali 3. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, ini untuk KPK. Sekarang kita lanjutkan dengan EPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, pengertiannya, faktor persekutuan terbesar atau EPB adalah faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Kalau tadi KPK paling kecil, kalau EPB paling besar. Cara menentukan EPB juga sama, ada 3 cara. Itu mendaftar, faktorisasi prima, dan pembagian bersusun atau tabel. Nah, kita lanjut bahas satu persatu caranya ya. Yang pertama, cara mendaftar. Contoh, tentukan EPB dari 24 dan 18. Dengan cara mendaftar, kita cari dulu faktor-faktor dari 24 dan 18. Yang pertama, faktor dari 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dari sini kita tentukan terlebih dahulu faktor persekutuannya. Sama seperti tadi kelipatan dengan cara mendaftar ya. Menentukan kelipatan persekutuan. Kalau ini karena EPB atau faktor, maka kita cari faktor persekutuan dari 24 dan 18. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 6. Dan faktor persekutuan dari 24 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari faktor persekutuan ini ambil yang paling besar yang mana adalah 6. Jadi EPB dari 24 dan 18 adalah 6. Untuk penulisannya kadang disingkat seperti ini ya. EPB kurung buka 24,18 sama dengan 6. Ini dibaca EPB dari 24 dan 18 adalah 6. Lanjut cara yang kedua, yaitu faktorisasi prima. Sama seperti tadi ya, sama seperti KPK. Di sini tentukan EPB dari 24 dan 18. Misalnya 24 dibagi 2 menghasilkan 12, 12 dibagi 2 menghasilkan 6, 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Karena di sini sudah bilangan prima, maka pohonnya selesai. Kemudian 18 dibagi 2 menjadi 9, 9 dibagi 3 karena tidak bisa dibagi 2, jadi dibagi 3. Dibagi 3 menghasilkan 3. Ini sudah bilangan prima, maka pohonnya selesai. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah
2 kali 2 kali 2 kali 3, atau kita buat dalam bilangan berpangkat 2 pangkat 3, 2 nya ada 3 kali 3. Kemudian faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2, 3 nya ada 2 ya. Nah, untuk menentukan EPB di sini ambil faktor yang sama. Nah, kalau tadi di KPK ambil semuanya, kalau dalam EPB hanya diambil faktor yang sama saja. Misalkan di sini ada 2, berarti di bawah juga ada 2, baru kita ambil. Kalau di atas saja hanya ada di atas dan di bawah tidak ada, kita tidak usah ambil. Dan dari angka yang sama itu kita ambil pangkatnya terkecil ya. Kebalikan dari ininya ya, kalau menggunakan faktorisasi prima kebalikan dari EPB besar, ininya pangkatnya terkecil. Maka didapat 2-nya kita ambil pangkat terkecil, jadi diambil 2. Kemudian dari angka 3 ini karena di dua-duanya ada, maka kita ambil juga pangkat terkecil itu 3. Kita kalikan untuk mendapatkan EPB. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi EPB dari 24 dan 18 adalah 6. Cara yang ketiga yaitu dengan cara pembagian bersusun. Langsung ke contoh. Tentukan EPB dari 40 dan 30. Nah, untuk pembagian bersusun, pertama 40 dibagi 2 menghasilkan 20, 20 dibagi 2 menghasilkan 10, 10 dibagi 2 menghasilkan 5, 5 dibagi 5 menghasilkan 1. Karena sudah angka terakhir mendapat 1, maka pembagian bersusun selesai. Kemudian untuk 30 dibagi 2 menghasilkan 15, 15 dibagi 3 menghasilkan 5, 5 dibagi 5 menghasilkan 1. Ini sudah angka 1, berarti tandanya selesai. Nah, faktor-faktornya dari 24 berarti kita dapat 2 pangkat 3 dikali 5. 2 nya ada 3 ini ya, 1, 2, 3, jadi 2 pangkat 3 dikali 5. Kemudian dari 30 ada 2, ada 3, dan ada 5. Nah, untuk EPB ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Lihat, di sini ada 2, angkanya sama, di atas, di bawah sama. Ini yang angka 5 juga di dua-duanya ada, tapi angka 3 tidak ada, berarti 3 tidak usah kita hitung. Nah, jadi EPB-nya 2 pangkat, dari angka 2 ini diambil pangkat yang terkecil, yaitu angka 2. Berarti ini didapat 2. Kemudian 3 ini di atas tidak ada pasangannya, jadi langsung kita ambil ke angka 5. Angka 5 karena ini pangkatnya sama, maka kita ambil 5. Jadi EPB dari 40 dan 30 adalah 2 dikalikan 5 menghasilkan 10. Nah, sampai sini paham ya? Apa itu EPB, apa itu KPK, apa perbedaannya, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, mudah-mudahan paham. Supaya lebih paham, Ibu punya latihan soal. Nih, latihan soalnya. Ya. Ada 3 angka sama saja, jadi diambil dari ketiga angka tersebut. Ya. Perhatikan cara menggunakannya, jadi jangan hanya dikerjakan sesuai keinginan kamu mau pakai cara apa. Tapi di sini sudah Ibu tentukan ya, menggunakan cara faktorisasi prima, mendaftar, atau tabel, atau pembagian bersusun ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis supaya kamu lebih pintar, karena dengan rajin berlatih kamu akan makin memahami ya. Mungkin